Allah Ta'ala mengajarkan kita cara bersyukur, lafaznya pun dari Dia. Bukan kita yang membuat. Maka lafaz yang diajarkannya kepada Nabi, Nabi sampaikan ke sahabat, sahabat sampaikan ke tabi'in, sampai ke kita dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kita tidak bisa langsung kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, wa bataghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Wasilah artinya sarana. Kita tak bisa datang sampai ke masjid yang kita cintai ini kecuali dengan wasilah. Ada yang wasilahnya Grab. Ada yang wasilahnya Gojek. Ada yang wasilahnya mobil. Ada yang wasilahnya lutut. Tapi semuanya melalui wasilah. Begitu juga kita kepada Allah. Siapa kita tanpa wasilah? Maka wasilah kita hanya satu. Siapa dia? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika datang orang berkata, kami sayang kepada Allah, tapi untuk kepada Muhammad kami tidak perlu sama dia. Maka kata Allah, qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian percaya dan cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan wasilah hanyalah jalan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berselawat kepada dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia juga mengajarkan kepada kita, laisa minna, tidak termasuk golongan umatku, tidak diakui sebagai umat dia. Man lam yarham saghirana, yang tak sayang kepada yang muda. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat pada yang tua. Tak hormat pada yang tua, tak sayang pada yang muda, itu bukan umat Muhammad SAW. Hadis ini bukan bercerita tentang istri tua dan istri muda. Hadis ini bercerita tentang kepada anak-anak muda kita sayang. Sayang kita kepada mereka, kita buatkan komunitasnya, kita bimbing mereka i'tikaf, kita ajak mereka sholat subuh berjamaah, selamat mereka dari narkoba, jauh mereka dari seks bebas, selamat mereka dari geng motor, insyaAllah, amin. Makanya masyarakat Batam sayang kepada anak muda. Maka malam ini nanti start jam 2, i'tikaf, dibimbing oleh Al-Mukarram Ustadz Luqman Al-Hakim, langsung datang dari Pontianak, Kalimantan. Bukan Kuntilanak. Pontianak, Kalimantan Barat. Sudah datang, sudah. Dari jam 2 nanti baca Quran, zikir, muhasabah, sholat sunat, tahajud, witir. Sampai azan subuh. Habis sholat subuh baru tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram, saya sendiri. Nah, anak muda kita sayangi semuanya. Adapun yang tua-tua, itu kita hormati mereka. Yang saya hormati Bapak Pengurus, Ketua, beserta anggota, jamaah, masjid, dimanapun berada. Insya Allah semua yang hadir pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul pengajian kita malam ini adalah Kisah Saat Maut Menjemput. Tujuan membaca buku ini supaya kita ingat mati, jangan pelit, jangan bakhil, jangan kedekut, jangan medit, jangan kikir, dan saudara-saudaranya. Itu tujuannya kita kaji malam ini. Saya tidak mau setelah mengkaji masalah mati ini, tiba-tiba besok semuanya mau mati. Gimana? Masuk kantor kita, tak usahlah Pak, kita mau mati aja nih. Nah, ini tak betul. Justru sahabat Nabi dulu ingat mati, tapi perjuangan mereka sampai ke Andalusia. Sahabat Nabi sampai terbang ke Bahrul Qazwain. Bahrul Qazwain, Teluk Kaspia, berseberangan dengan Moskow sekarang. Sampai sahabat Nabi ke sana. Namanya Hudzaifah ibnul Yaman, membawa Islam ke sana. Ada pula sahabat Nabi yang terbang ke barat sampai
Uqbah bin Amir ke negeri Maghribi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Padahal mereka semuanya mengingat mati. Jadi dalam Islam dikaji masalah mati, bukan membuat orang menjadi takut hidup, tapi justru makin semangat hidup. Mudah-mudahan setelah mengkaji mati malam ini, kita makin semangat hidup insyaAllah. Kata Abu Bakar Siddiq, in muttul laylah, kalau aku mati malam ini, la tantaziru ilal ghad, jangan tunda sampai besok pagi. Apa maknanya? Cepat-cepat makamkan. Saya pun ingin ikut Abu Bakar Siddiq. Karena Nabi menyuruh, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah khulafa'ir rasyidin, al-mahdiyin, yang dapat hidayah, membawa hidayah, mim ba'di, setelah aku mati. Khalifah-khalifah aku ini mesti kalian ikut. Maka di antara khalifah yang saya ikut adalah Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Kalau aku mati malam ini, jangan tunda pengkebumian jenazahku sampai besok pagi. Saya pun sampaikan di Batam ini, andai aku mati malam ini, jangan tunda sampai besok pagi. Kalau ada yang gali kubur. Cuman di sebagian tempat kan kadang nggak ada yang siap menggali. Jadi kalau nggak ada yang siap menggali, Pak Ustadz, beko kan ada? Masukkan. Di antara yang meninggal malam, ada di sebagian tempat ini tak boleh, jangan kuburkan malam, nanti jadi hantu. Hari gini masih percaya hantu. Dulu anak-anak kecil kalau ditakut-takuti hantu, cepat tidur, ada hantu. Takut. Anak sekarang takut hantu, mana hantunya, mana. Oleh sebab itu jangan lagi cerita masalah hantu. Hantu ini adalah jin, setan. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Tempat kita disebut hantu. Kalau di Pulau Jawa disebut dengan sundel bolong, dedemit. Kalau di Sumatera Utara begu ganjang. Tinggi dia. Kalau pendek tuyul. Kalau tak bisa berjalan suster ngesot. Itu hantu, setan, jin semuanya. Sedangkan kita sudah diajarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kursiyuhus samawati wal ar wa la yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Al-Baqarah 255. Ujung surat Al-Baqarah 255, ujung ayat kursi. Untuk apa dibaca itu? Mengusir hantu, jin, jembalang tanah, setan segala macam. Tidak ada orang mati jadi hantu. Semua ruhnya, orang mati meninggal dunia itu kalau orangnya baik, ruhnya naik ke tempat yang baik-baik. Tapi kalau orang jahat, maka jatuh kepada si jin. Yang baik-baik illiyin. Ada pula pendapat menyebutkan di pintu surga, tak masuk. Tapi ada pula pendapat mengatakan, masuk balik dia ke dalam kuburnya. Banyak pendapat tentang itu. Tapi yang jelas kita husnuzan. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Kalau aku mati nanti, kata Abu Bakar Siddiq, bawa jenazahku ke pintu makam Rasulullah, ucapkan salam di pintunya. Ya Rasulullah, hadza Abu Bakrin Siddiq yasta'zinuka. Ini jenazah Abu Bakar, minta izin kepada engkau wahai Rasulullah. Kalau pintu terbuka, masukkan jenazahku. Kalau pintu tak terbuka, makamkan aku di pemakam Baqi di samping Masjid Nabawi. Makam Abu Bakar di Baqi apa di samping Nabi? Macam tahu aja. Ada pemakaman umum yang luasnya lebih besar daripada Masjid Nabawi. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan mimbar tempat Nabi khutbah, di sini mihrab tempat Nabi jadi imam, di samping ini adalah dinding makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan Nabi, ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku, mana tadi mimbar? Antara mimbarku dan rumahku, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Itu disebut dengan taman raudhah. Antara mimbar Nabi dan dinding makam Nabi 22 meter.
Ke belakang 15 meter. 22 meter, 15 meter. Yang mau sholat di dalam 100 kloter. Makanya berdesak-desakan. Banyak orang di Taman Raudhah itu berdoa meleleh air mata. Ya Allah, ya Rabb. Datang kawannya, kok nangis kenapa? Dari tadi tak dapat tempat. Sangka sedih karena berdoa, rumah lama tegak. Afrika itu tak mau pindah-pindah. Mau diusir dia tegap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau aku mati, bawa jenazahku ke makam Nabi. Kalau pintunya terbuka, masukkan. Tapi kalau pintu tak terbuka, maka bawa jenazahku di Baqi. Pesan itu disampaikan dan dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Meninggal Abu Bakar Siddiq di waktu malam, mereka langsung memandikannya, mengkafankannya, dan mereka bawa ke pintu makam Nabi. Sesuai dengan pesan wasiatnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadza Abu Bakrin Siddiq istazana. Ini Abu Bakar Siddiq minta izin. Apa yang terjadi? Saqatal quflu, jatuh gembok dari pintu makam Nabi. Terus terbuka. Allahu Akbar. Langsung dibawa ke dalam sesuai dengan pesannya. Apa maknanya? Di Jabal Sur dulu mereka berdua saat dikejar kafir Quraisy. Di Madinah 10 tahun bersama berjuang dan sampai dikubur pun masih tetap juga berdekatan. Makanya kalau kita tegak di depan makam Abu Bakar, makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Melangkah satu langkah. Pertama masuk makam Rasul dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Melangkah satu langkah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq. Melangkah satu langkah. Assalamualaikum ya Umar ibnul Khattab. Karena di dalam ada 3 makam. Mudah-mudahan persahabatan kita pun begini juga hendaknya insya Allah. Di dunia kita bersahabat, di Batam kita berteman, sampai ke liang lahat pun kuburan kita dekat-dekatan, sampai dan nanti masuk ke pintu surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa tak kita nih sama dengan Abu Bakar nanti? Oke, sekarang saya sebutkan kenapa Allah berikan Abu Bakar keutamaan yang begitu hebat. Pada saat hijrah pindah dari kota Makkah ke Madinah, Abu Bakar ini punya ayah namanya Abu Quhafah. Siapa namanya? Abu Quhafah. Ada tak orang Batam namanya Abu Quhafah? Tak ada. Kalau ada angkat tangan. Tak ada. Abu Quhafah ini benci betul dengan Nabi Muhammad SAW. Ayah Abu Bakar itu musuh Nabi Muhammad SAW. Maka begitu dia tahu anaknya itu pindah ke kota Madinah, lalu kemudian dia pun bertanya kepada cucunya. Nama cucunya anak Abu Bakar adalah Asma. Siapa namanya? Mesti panjang alifnya. Asma. Kalau pendek sesak napas. Asma. Ya Asma. Wahai Asma. Ya Datuk. Mana ayahmu Abu Bakar? Ayah hijrah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, habislah emas itu dibawanya semua untuk belanja hijrah ya. Kata Asma, tidak Datuk, masih ada emas itu lagi. Mana dia? Datang Asma, dimasukkannya batu ke dalam kain taplak meja. Ini batu, masukkannya ke dalam kain. Lalu dikasihnya ke Datuk. Datuk kalau tak percaya peganglah. Abu Quhafah tadi buta. Nampak? Dipegangnya. Oh masih ada lagi. Oh masih ada lagi. Kira-kira emas kalau masuk ke kain bisa dirasa berapa kilo itu beratnya. Paling tidak 1/4 atau 1/2 kilo lah. Itulah maka Allah muliakan Abu Bakar, makamnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama dia masuk surga. Salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar Siddiq.
Siap masuk surga bersama Abu Bakar? Tak sama macam bunyi pertama tadi. Abu Bakar masuk surga, emas yang dia kasih bisa dipegang kalau ditutup dengan kain. Malam ini kira-kira berapa emas yang mau kita kasih? Yang mau diperbaiki ini WC. Itu kan Abu Bakar, Ustaz Abdul Somad. Itu kan 14 abad yang lalu. Saya melihat dengan biji mata saya sendiri. Ketika kami hadir penggalangan dana Munasarah Palestina, menolong Palestina, langsung telepon ke Panglima Angkatan Darat Hamas, Jenderal Khalid Mash'al dari Mesir. Telepon langsung ke Khalid Mash'al di Palestina. Assalamualaikum Liwa Khalid Mash'al. Waalaikumsalam. Kami dari Mesir, apa yang perlu bantuan? Kata orang Mesir. Kami sedang kedinginan. Perlu makanan, jaket dan senjata. Tolong kirimkan uang. Langsung orang Mesir mengambil goni beras, karung. Disitulah perempuan-perempuan Mesir membuka tangannya. Langsung gelang-gelang itu masuk dalam. Masuk. Emas masuk. Cincin-cincin masuk. Andai malam ini kita buat karung beras, kira-kira ada tak gelang masuk? Kalau tak percaya, coba panitia. Bawakan karung beras gini. Nah, ibu-ibu itu pun dibukanya lah. Tengoknya mana gelang paling kecil. Tengok paling kecil yang sebesar jemuran. Nah, itu masukkannya. Besok pagi dibawa ke toko emas, rupanya imitasi pula. Berdoa bukan main lagi. Masukkan aku ke dalam surga bersama Abu Bakar Siddiq, ya Allah. Kata Abu Bakar, kau mau masuk sama aku? Imanmu gombal. Imanmu hanya di tepi mulut, di ujung bibir saja. Oleh sebab itu kalau kita mau mati husnul khatimah, doa dikabulkan Allah, salah satu yang perlu kita lakukan seperti Abu Bakar Siddiq adalah sodakoh. Siap bersodakoh? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tasubbu ashabi. Jangan kalian maki sahabatku. Jangan kalian maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban. Andai ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud. Sebesar bukit Uhud dia sedekah emas. Tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Ada orang Batam ini yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud. Besar bukit Uhud itu Pak Ustadz. Panjangnya 7 kilometer. Tingginya belum saya ukur lagi. Kalau pergi kita ke Madinah, itulah yang panjang 7 kilometer bukit Uhud. Kalau ada orang Batam yang mau sedekah emas 7 kilometer panjangnya, berapa puluh ton, ratus ton itu, tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Mengapa? Karena orang sekarang bersedekah dalam keadaan aman, damai, tentram, adem, ayem. Abu Bakar Siddiq bersedekah pada saat genting, susah, sulit. Oleh sebab itu iman Abu Bakar luar biasa. Kira-kira ada tak orang Batam nih yang mencaci maki Abu Bakar? Ada. Kita kalau disebut Abu Bakar, Abu Bakrin Siddiq. Apa kata jamaah? Radhiyallahu an. Tapi mereka kalau disebut Abu Bakar Siddiq, laknatullah alaih. Allah melaknat Abu Bakar. Siapa yang melaknat Abu Bakar itu? Syiah. Salah satu ciri Syiah adalah mencaci maki sahabat Nabi. Maka kita wajib membela. Karena yang memuji sahabat itu bukan ulama. Yang memuji sahabat itu dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Titel untuk sahabat itu R.A. radhiyallahu an. Tapi dalam buku 40 masalah Syiah dibuat di situ Abu Bakar L.A. laknatullah alaih. 40 masalah Syiah ditulis oleh cari aja lah di internet. Cari bukunya 40 masalah Syiah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Abu Bakar Siddiq
radhiyallahu an. Selanjutnya adalah sahabat Nabi yang juga pemimpin umat Islam. Dia adalah Umar ibnul Khattab. Bagaimana cerita Umar bin Khattab? Ada saya buat sini. Panjang ceritanya. 35 kisah saat maut menjemput. Ini gambar saya di Batam. Banyak gambar saya di mana-mana berserak di Indonesia pakai sorban warna merah, baju putih. Yang memfoto ini orang Batam. Itu hebatnya orang Batam nih ngambil foto. Bisa mantap ditanya. Di mana nih? Batam. Siapa yang ngambil foto? Tak ingat saya namanya. Tapi insya Allah mengalir amal jariah dia insya Allah. Apa yang kau bisa lakukan? Kau bisa menggambar, gambar. Bisa rekam video, rekam. Kau bukan ulama, bukan ustadz. Tapi bisa menyebarkannya, sebarkan. Tapi kalau engkau punya kekuasaan, pakai kekuasaan. Engkau punya harta, pakai harta. Anak-anak muda malam ini harta tak ada karena belum kerja, dia punya kamera, kamera dipakainya. Nah, cuman ada yang mahal, ada yang murah. Sesuai lah, pahalanya pun gitu juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab diberikan Allah kemuliaan bukan pada harta tapi pada tenaganya. Makanya orang tak berani baca Quran sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Dulu orang baca Quran diam aja, tak bersuara. Jadi sekarang kalau ada orang Batam baca Quran tak bersuara, itu masih sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa tak berani baca Quran kuat? Karena takut ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Takut dibuli, takut diejek, takut dicaci maki. Makanya Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Ada 2 Umar yang paling hebat di Makkah waktu itu. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Umar bin Khattab semua kenal. Umar bin Hisham, siapa itu? Tapi kalau saya sebut nama kerennya, Umar bin Hisham Abu Jahal. Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang tanya nama baik-baik. Nama siapa? Umar bin Hisham. Nama keren? Abu Jahal. Nama siapa? Abdus Syams. Nama keren? Abu Hurairah. Nama siapa? Abdul Ka'bah. Nama keren? Abu Bakar Siddiq. Nama siapa? Abdul Uzza. Nama keren? Abu Lahab. Nama siapa? Abdul Somad. Nama keren? Ujian akhir semester. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Kalau tak Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Kalau tak Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. Akhirnya yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pemenang gulat juara bertahan setiap tahun. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, beranilah orang sholat berjamaah. Beranilah orang membaca Quran. Berani orang mengatakan, aku Islam. Karena ada backing yang luar biasa. Inilah pentingnya preman-preman nih taubat. Kalau tidak anak-anak muda takut. Mau kemana kok? Mau ke sana sebentar, Pak. Takut diganggu parkirnya, takut diganggu motornya. Tapi kalau sudah preman masuk Islam, tobat dia, hijrah dia. Mau kemana? Ngaji. Apa yang tidak nanya? Pijak batang leher kau nanti. Oleh sebab itu bangga kita. Bangga kita di Batam ini preman-preman pun ngaji tobat insya Allah. Cuman sebelum premannya dia garang. Setelah hijrahnya garang. Sebelum hijrahnya galak. Setelah hijrah juga mesti galak. Cuman bedanya dulu galaknya di pasar. Sekarang galaknya mengajak orang amar ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Banyak juga preman-preman ini sebelum taubat galak. Setelah pengajian
Pak, itu ada orang ganggu kami. Serahkan aja sama Allah. Kalau ada preman model ini, antuk kan kepalanya ke tiang. Tak ada guna kau hijrah, buat beban aja. Udah tobat. Tengok itu Wahsy. Wahsy itu penjahat, pembunuh. Wahsy itu bukan main dosanya. Wahsy lah orang paling berdosa di dunia ini. Kenapa? Karena yang dibunuhnya paman kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singa Allah dibunuhnya. Siapa itu? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hazzaztu hirbati. Kutusukkan tombak pendek ke tulang belakang Hamzah. Hazzaztu, lalu ku goncang-goncangkan. Sampai maaf cakap ujung tombak itu keluar dari selangkangan Hamzah. Lalu kemudian ku gunting telinga Hamzah. Kami potong hidung Hamzah. Kami tusuk pakai benang. Kami jadikan liontin buah rantai. Datang pula perempuan bernama Hindun. Disobeknya jubah Hamzah. Dibelahnya dada Hamzah. Diambilnya jantung Hamzah. Dikunyahnya hidup-hidup. Bukan main peristiwa itu terjadi di depan Jabal Uhud. Perang Uhud tahun ketiga hijrah. Makanya kalau orang pergi umrah itu. Mestinya di Bukit Uhud itu dia sedih. Mengenang kematian Hamzah. Tapi adik-adik, bapak ibu tengok nanti waktu umrah. Cumana orang di Bukit Uhud. Sambil foto-foto. Teman-teman, kita sedang ini sekarang sedang berada. Apa ini? Tapi jadilah daripada dia tak umroh sama sekali. Daripada dia sakau ya kan. Kita doakan mudah-mudahan dia berangkat umroh sekali lagi dengan ilmu insya Allah. Nah, Umar bin Khattab berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar dengan kelembutannya. Abu Bakar dengan karisma tuanya. Abu Bakar dengan kesantunannya. Abu Bakar dengan emasnya. Tapi Umar bin Khattab dengan lantangnya. Umar bin Khattab dengan suaranya. Makanya ketika Aisyah menengok ada seorang laki-laki yang letoy, loyo, bawanya mau mampus. Lalu ditanya oleh Aisyah, "Man hadha? Who is this?" Siapa ini? Kata orang-orang yang ada di situ, "Huwa azhadun nas." Inilah orang yang paling zuhud. Inilah orang yang paling rendah hati. Inilah orang yang paling tawadu. Kana Umar ibnul Khattab azhadan nas. Umar bin Khattab orang paling zuhud. Umar bin Khattab orang yang paling rendah hati. Umar bin Khattab orang paling tawadu. Idza takallama asma. Kalau bersuara, berkata-kata suaranya lantang. Wa idza masya asra. Kalau berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba auja. Kalau memukul pukulannya keras. Jadi preman kalau sudah tobat, ngomongnya tetap kuat. Tangannya tetap keras. Kakinya tetap tegap. Dan bicaranya tetap lantang. Bukan letoy, loyo, lunglai, lesu, lemah, mati. Oleh sebab itu maka dia tetap lantang. Tapi lantangnya menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Balik dari masjid, nampaknya anak-anak muda nongkrong-nongkrong di pos kamling. Hei anak muda, kenapa kalian tak ke masjid? Masjid. Gitu. Walaupun udah tua. Kadang banyak preman-premannya udah tua. Ke masjid lah. Bapak nggak bisa kuat lagi. Nanti ku tarik sedikit, putus tangkai jantung ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab sudah beramal, tapi rupanya Allah ingin mentakdirkan dia menjadi seorang syahid. Pada masa Umar bin Khattab lah Persia ditundukkan. Padahal waktu itu ada dua kerajaan besar. Satu kerajaan Rom. Di mana Rom itu sekarang? Romawi. Satu kerajaan Faris. Persia. Iran sekarang. Rom. Sekarang Romawi. Roma. Lalu kemudian apa yang terjadi saat itu? Berperang antara Roma dengan Persia. Makanya ada satu ayat, satu surat dalam Al-Quran. Namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Roma kalah, dikalahkan oleh Persia. Tapi Allah beritahu tahu sama Nabi Muhammad SAW. Nanti saatnya Persia akan kalah dan Roma akan menang. Dan saat itu sahabat-sahabat lebih memihak kepada Roma daripada Persia.
pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Persia diislamkan. Ada satu orang yang sakit hati dengan Umar. Namanya Abu Lu'lu'ah. Siapa namanya? Pas mau sholat subuh, ditikamnya Umar bin Khattab. Ditusukkannya Umar bin Khattab. Akhirnya keluarlah darah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab minum susu. Keluar susu itu dari tempat luka tikaman itu. Ditahannya. Sampai akhirnya beliau mati menjadi seorang syahid. Ini pelajaran. Orang selevel Umar bin Khattab pun mempan juga oleh pisau. Ini baru sholat 2 kali. Udah tak mempan pisau. Baru sholat 2 kali. Subuh sama zuhur. Sore itu asar. Udah cucuk-cucuk tak mempan. Umar bin Khattab aja kena pisau luka meninggal dunia. Oleh sebab itu apa yang terjadi sebenarnya? Umar bin Khattab kalau dia berjalan, Umar bin Khattab di suatu jalan, maka setan akan jalan di tempat yang lain. Takut setan melewati jalan Umar bin Khattab. Kita satu perjalanan sama setan. Oleh sebab itu jangan-jangan setan sudah masuk ke dalam badan. Makanya orang-orang yang dianggap seperti ini, apa kata ulama ahli tasawuf? Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', jalan di atas air, la tartar. Kalau ada kau nampak orang kebal, jangan tertipu. Kalau nampak ada orang terbang di awan, jangan tertipu. Kalau ada nampak orang jalan di atas air, jangan terpukau. Pandanglah pada istiqomah. Kenapa? Karena orang yang jalan di atas awan, terbang di atas awan, jalan di atas air, boleh jadi dipermainkan oleh setan. Berkawan dengan setan. Sedangkan kita tiap hari, tiap malam berkata, a'udzubillahi minasy syaiton. Yang betul nih mana Pak Ustaz? Setan apa syaiton? Syaiton. Cuman orang kita payah bilang syaiton. Apa itu? Setan. Kata setan, aku bukan setan, jadi syaiton. Sama lah itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kasih kita pintu kebaikan macam-macam. Yang bisa masuk dari kanan, masuk dari kanan. Yang bisa masuk dari kiri, masuk dari kiri. Kalau kau bisa masuk dari kanan, dari pintu harta. Seperti Abu Bakar Siddiq. Kalau mau masuk dari kiri, seperti Umar bin Khattab dengan kekuasaan. Ada pula yang dapat dua-duanya. Itulah yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh ketika sedang baca Quran. Darahnya muncrat pas pada ayat fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah. Allah sudah mencukupkan engkau wahai Utsman bin Affan. Cukup hartamu, cukup nikmatmu. Satu-satunya sahabat Nabi yang menikahi anak Nabi 2 orang. Utsman bin Affan. Makanya gelar dia Dzun Nurain. Dzu punya, Nurain 2 cahaya. Orang yang punya 2 cahaya. Dinikahinya anak perempuan Nabi, meninggal. Nikah dia dengan satu lagi, barulah ada. Apa maknanya? Utsman bin Affan lengkap semuanya. Hari ini adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu pergi umroh ke kota Madinah Al-Munawwarah, masih ada wakaf Utsman bin Affan mengalir sampai hari ini. Umurnya berapa? 1440 sekian tahun lamanya. Lagi-lagi Allah muliakan Utsman bin Affan karena memang kalau udah saya belokkan ke sedekah ini banyak pura-pura. Solawat Pak Ustaz. Solat Pak Ustaz. Sedekah. Utsman bin Affan itu kaya raya. Makanya ada suatu sumur. Dulu siapa yang punya sumur itulah orang yang paling hebat. Karena air mahal. Maka sumur ini punya orang kafir musyrik, orang Yahudi. Lalu kemudian siapa yang mau ambil air? Lalu kemudian Utsman bin Affan membeli. Berapa harga sumur itu? Namanya Bi'ru Raumah. Bi'ru Raumah. Bi'ru sumur. Raumah. Dibeli Utsman bin Affan. Lalu kemudian dia berikan kepada umat Islam. Pakailah untuk kepentingan umat Islam. Maka wakaf Umar bin Khattab, wakaf Utsman bin Affan,
tanahnya itu dijaga, diwarisi, sampailah hari ini. Harta boleh ditinggalkan tapi akan habis dijual anak menantu. Kalau mau kekal abadi, itulah dia sistem wakaf dalam Islam. Wakaf 3, la yurasu tak boleh diwariskan, wala yuhabu tak boleh dihibahkan, wala yuba'u tak boleh dijual. Ini tanah saya wakafkan karena saya mendengar ceramah Ustaz Somad tadi malam di Masjid Bukit Indah Sukajadi. Karena ceramah Ustaz Somad di Masjid Bukit Indah Sukajadi tadi malam tentang Utsman bin Affan yang mewakafkan sampai 1400 tahun. Saya pun ikut macam dia. Ini tanah saya wakafkan, nanti akan dibangun ruko dan hotel di atasnya. Hasilnya tak diambil oleh saya, tak diambil anak saya, tapi diserahkan untuk biaya operasional masjid. Amin. Lalu pengurus Masjid Bukit Indah pun ramai-ramai pergi ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Pas dicek, rupanya tumpang tindih 5 orang punya tanah itu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan itu kemarin udah kami cek di BPN. Gimana? Bermasalah rupanya tanahnya Pak. Karena masalah, itulah aku wakafkan. Kalau tak masalah bagus, ku jual kata dia. Makanya kita ini disuruh beramal lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bukan karena bermasalahi ta'ala. Saking banyaknya masalah baru. Ustaz Somad, Bapak pengurus masjid, itu yang di sana itu saya wakafkan semua. Punya siapa? Entah punya siapa. Yang boleh kita wakafkan itu punya kita. Terbuka pintu hati kita. Sekarang kalau udah cerita wakaf, pasti yang ada di kepala orang Islam, wakaf. Tanah kuburan, tanah masjid. Semuanya wakafnya wakaf pasif. Tak menghasilkan duit. Tanah kuburan. Ada orang nyewa kuburan. Ini yang mau mati sewa. Ini VVIP 500.000. Ini yang VIP. Ini kelas ekonomi bertiga 1 lubang. Nah, ada. Tanah kuburan tidak menghasilkan apa-apa. Tanah masjid tak menghasilkan apa-apa. Tapi mestinya berpikir kita, ini tanah wakaf 1 petak. Di atas tanah wakaf itu dibangun kondominium 100 lantai ke atas. Tanahnya wakaf punya masjid. Bayangkan itu, yang punya 1 kondominium itu paling murah 1 miliar sekarang. 1 miliar paling murah. Bayangkan kalau 100 lantai, 1 lantai ada 4 kondominium, ada 4 flat sampai ke atas 400. Kamarnya berapa, bayarnya berapa, belum lagi orang yang sewa punya masjid. Barulah masjid kita tidak lagi ada kota. Sekarang banyak orang marah. Ustaz, tolong Ustaz sampaikan di masjid-masjid. Supaya kalau khotib sedang khutbah, jangan lagi ada kotak jalan. Jangan ada kota. Terganggu saya dengan kotak. Wakaf kau mana? Kalau ente tak setuju kotak berjalan di masjid, maka wakafkan 1 tanah, bangun ruko, kondominium di atas. Takkan ada lagi kota. Betul? Selama umat Islam tidak berpikir tentang wakaf produktif, wakaf yang menghasilkan duit. Kami kuliah di Al-Azhar Mesir, dari mulai S1, S2, S3, sampai habis kuliah, pengiriman da'i-da'i, semuanya dari mana itu? Mesir bukan kaya, Al-Azhar dapat duit dari mana? Azhar punya tanah wakaf, tapi menghasilkan duit. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu malam ini yang punya tanah wakaf, ikut sahabat ketiga Utsman bin Affan, maka wakafkanlah tanah. Tanah sejauh mata memandang, wakafkan. Ruko ada 3. Ruko 1, ruko 2, ruko 3. Untuk apa banyak-banyak? Ini ruko saya 1, saya wakafkan ke Masjid Bukit Indah. Nih, setuju apa tak setuju? Yang bilang setuju yang punya ruko aja. Ruko 1 pintu harganya
1 miliar. Sewanya 1 tahun 50 juta. Bayangkan kalau ada bapak malam ini 10 orang. Lalu kemudian dia wakafkan. Lalu kemudian wakaf. Selama ini duitnya masuk kantong dia. Tapi lalu kemudian dia katakan 10 orang saja. 1 pintu 50 juta. 10 orang 1,5 miliar. Maka taklah lagi kembang kempis nyawa pengurus memikirkan listrik, dan kita pun tak sepanas ini. Kenapa? AC bisa dibuat banyak. Ini memang AC banyak, tapi entah hidup entah tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya cuma ingin menyampaikan bahwa sedekah kita selama ini tak cukup karena ada satu yang lebih produktif, yang lebih mengalir, yang lebih hebat. Itulah disebut dengan wakaf. Wakaf ini harus ada. Ustaz, bedanya dengan sedekah apa? Kalau wakaf itu harus ada 4. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab dan kabul. Aku wakafkan ruko ini untuk Masjid Bukit Indah tunai. Aku terima, sah. Langsunglah diurus suratnya. Di mana suratnya diurus? Di kantor KUA kecamatan mana ini? Batam Kota. Kecamatan Batam Kota. Besok pagi tutup pula, Senin. Mudah-mudahan selama 2 hari ini tak berubah pikiran dia. Hari Senin pagi-pagi langsung datang. Yang sudah ada azam, yang kalian berubah. Takutnya nanti malaikat berubah pikiran pula. Kalau yang berubah pikiran itu malaikat rahmat, tak apa-apa. Ini malaikat maut. Saya bukan nakut-nakuti, kasih tahu aja. Nah, hari Senin pagi, bapak yang memberi wakaf sama nazir masjid, pengurus, pergilah ke kantor KUA. Mama, papa ke kantor KUA dulu ya. Apa? Aku bukan mau kawin lagi. Mau apa nih? Mau kita wakafkan ruko itu. Untuk apa bang wakafkan ke masjid? Untuk apa gunanya wakaf? Ini kuwakafkan ke masjid supaya nanti kalau aku mati tetap mengalir. Adapun yang 2 itu lagi nanti kan kau ambil, kau kawin sama Bronis. Aku dapat apa? Ruko kita 3. Yang 1 diambil lakimu. Yang 1 lagi diambil anak kita. Aku dapat apa? Cuma kain putih. Itu maksudmu. Jangan kalian jadi takut semua. Ya, takut. Tak usah lah bang. Iyalah deh. Habis itu sakit jantung mati. Dapat apa? Bapak pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Mati cuma dapat kain putih. Ada orang mati pakai baju batik. Baju batik tinggal, sorban tinggal, jam tangan lupa pula pakai jam tangan. Cincin tinggal, peci tinggal, dibawalah kain putih. Habis semuanya. Tapi kalau orang yang berwakaf, mati bisa bawa ruko, mati bisa bawa tanah, mati bisa bawa mobil. Betul? Bisa mobil 2 mati? Bisa. Yang punya mobil, berapa mobilmu? 5. 1 wakafkan. Nanti ditulis mobil. Mobil wakaf membawa jenazah. Dalam kurung, yang gemuk saja. Yang kurus macam saya, 2 orang mikul selesai. Sompat 200 kilo, patah kaki orang itu mikul. Silap-silap yang mikul itu pula mati juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah Khalifah Utsman bin Affan. Malam ini saya cuma cerita tentang bagaimana mereka-mereka yang hebat-hebat itu. Saya mau ikut Abu Bakar, silakan. Saya mau ikut Umar, silakan. Rasa-rasanya saya mau ikut Utsman, silakan. Tapi yang 3 ini udah saya tengok berat-berat semua Pak Ustaz. Oke, kalau gitu kita ikuti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali paling ringan. Gimana Sayyidina Ali? Tidur aja. Ringan kan? Waktu Nabi hijrah, apa tugas Sayyidina Ali? Tidur. Ali, aku mau naik ke Jabal Sur, bersembunyi karena kafir Quraisy ngejar. Jadi kau tidur aja di sini. Nah, tidur aja. Ringan kan? Malam itu 14 anak-anak muda Algojo membawa perang. Mau mencincang Sayyidina Ali. Untung salah satu dari mereka membuka.
Sebelum kita cincang, kita tengok dulu siapa di balik ini. Ditengoknya Sayyidina Ali. Bayangkan kalau tak disingkapnya. Jadi apa Sayyidina Ali malam itu? Apa pelajaran dari sini? Kalau tugas itu berat, resikonya berat, maka kasihkan pada saudara dekat. Tapi kalau tugas itu ringan, nyawa tidak begitu menjadi ancaman, kasihkan kepada kawan. Itulah beda antara kawan dengan saudara. Kalau otaknya macam Nabi Muhammad SAW. Tapi orang sekarang enggak. Mana yang paling terancam, itu kasihnya ke kawan. Kalau yang enak-enak, kasihnya saudara. Tapi mengaku umat Muhammad. Kau bukan umat Muhammad. Umat Abu Lahab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali sebelum meninggal, dipanggilnya Sayyidina Al-Hasan. Adik Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Ustadz kenapa nyebut Sayyidina? Sayyidina artinya pemimpin kami. Sayyidina Muhammad. Pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz pakai Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain? Nabi yang ngasih. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti yang anak-anak muda ini masuk surga, pemimpinnya ketua remaja masjid surga itu. Apa pula remaja masjid? Ketua remaja surga RMS, remaja masjid surga. Ketua remaja surga itu nanti adalah Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Tapi yang tua-tua pun jangan kecil hati, karena nanti ketika masuk surga semuanya balik jadi muda. La yadkhulul jannata ajuzun. Tak masuk surga orang tua. Menangislah nenek-nenek. Kata Rasulullah, kenapa nangis? Aku tak masuk surga ya Rasulullah. Nabi tersenyum. Hatta badat nawajizuhu. Nabi senyum sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi jangan sangka Nabi itu mentang-mentang Nabi serius saja. Nabi senyum sampai nampak gigi gerahamnya. Ketika datang nenek-nenek mengatakan, ya Rasulullah aku tak masuk surga. Karena engkau bersabda la yadkhulul jannata ajuz. Tak masuk surga nenek-nenek. Nabi tersenyum sampai nampak gigi geraham. Kira-kira kalau senyum sampai nampak gigi geraham itu macam mana? Kata Nabi. Saking senangnya hati Nabi, Nabi tertawa. Apa maknanya? Nabi pun juga ada bercanda tapi tidak berdusta. Ini banyak orang kalau sudah ngaji, nengok mukanya aja ingat neraka jahanam. Kalian pikir Nabi itu tak ada tersenyum? Suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk, datang seorang sahabat. Celaka aku ya Rasulullah. Kenapa? Aku berhubungan kelamin dengan istriku di siang Ramadan. Ganti puasamu 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Ya Rasulullah, sedangkan 30 pun aku tak tahan, kata dia. Kalau begitu kau kasih fakir miskin 60. Aku pun miskin ya Rasulullah. Nabi pergi ke belakang mengambil kurma, dikasih Nabi. Kau miskin, ini kau bawa kurma, kasih orang paling miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, di kampung itu aku yang paling miskin. Nabi pun tersenyum. Hatta badat nawajizhu. Mendengar itu kata Nabi pun tersenyum. Kata Nabi, bawa balik kau aja makan sama binimu. Nabi itu orangnya lembut. Nabi itu orangnya baik. Tapi ada juga saatnya Nabi itu tegas dan keras. Ketika orang berkelahi tentang masalah Quran. Wah, apa kata Nabi SAW? Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Memanglah orang ini sukanya berkelahi, berdebat saja tentang masalah Quran. Ketika Nabi menengok masjid kosong, tak ada sholat berjamaah. Di situ Nabi marah. Layan tahiyanna. Jangan lagi kalian ulangi. Jangan lagi sampai kalian tinggalkan masjid. Kalau sampai kalian tak sholat berjamaah. Lau harriqanna alaihim buyutahum. Akan kubakar rumah mereka. Jadi ada masanya tegas, ada masanya lembut, ada masanya tersenyum, dan ada masanya tertawa. Yang ketawanya sih ketawa. Gila itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali, Masya Allah, tabarakallah. Dipanggilnya Sayyidina Al-Hasan, dipanggilnya Sayyidina Al-Husain. Di antara pesannya kepada anak-anaknya, panjang pesannya,
Tapi satu yang paling penting yang ingin saya sampaikan malam ini, pesannya kepada anaknya sebelum meninggal dunia adalah, apa kata dia? Inna zakata tutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah, zakat, wakaf, infak itu memadamkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selama ini sudah menyalakan murka Allah dengan perbuatan maksiat, dosa, khamar, sabu-sabu, seks bebas. Kalau kita mau padamkan murka Allah ini adalah dengan sodako. Enggak, dibelokkannya juga lagi yang lain. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah 4 pintu saya kasih tahu. Pintu Abu Bakar, pintu Umar, pintu Utsman, pintu Ali. Kita masuk pintu yang kelima. Berapa pintu nih Pak Ustadz? Tadi saya mulai jam 8 lewat 12. Sekarang jam 9 lewat 3. Berarti ada 9 menit lagi. Di mana-mana saya ceramah sejak dulu sampai sekarang tetap 60 menit. Nanti baru saya jawab pertanyaan. Sekarang kita masuk pintu yang kelima. Dia adalah Khalid bin Walid. Khalid ibnul Walid. Sebelum dia meninggal dunia, Khalid bin Walid di atas ranjang tempat tidurnya, diukurnya jarinya ini jengkal demi jengkal. Apa kata Khalid bin Walid? Coba kalian ukur badanku ini sejengkal demi sejengkal. Setiap jengkal badan Khalid bin Walid, tak ada yang kosong dari 3. Bekas tombak, bekas anak panah, bekas pedang. Jadi kalau dibuka lengan Khalid bin Walid itu, nampak 3. Bekas tombak, bekas pedang, bekas anak panah. Sungguh pun begitu badannya hancur karena jihad fisabilillah. Menangis dia sebelum meninggal dunia. Mengapa engkau menangis wahai Khalid bin Walid? Amalmu banyak. Apa kata dia? Aku menangis kenapa tidak mati syahid. Berarti mikrofon ini udah disetting. Asal nyebut syahid sama jihad berbunyi dia. Marilah kita berjihad. Sampai nanti masanya kita ceramah tak boleh lagi ngomong jihad, tak boleh lagi ngomong syahid. Nampaknya dimulai dari Masjid Bukit Indah. Hari ini adik-adikku, anak-anak, sahabatku boleh tertawa. Tapi mungkin sampai masanya. Kira-kira mungkin tak begitu? Mungkin. Ustadz jangan lagi sebut syahid. Jangan lagi sebut jihad. Kalau mau ceramah, ceramah aja tentang masalah darah. Darah haid, darah istihadah, darah melahirkan, darah bisul, darah kudis, darah jerawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pengajian kita malam ini tentang darah bisul. Kalau bisul pecah, maka bisul terbagi 3. Ada bisul kecil, ada bisul besar, ada bisul sedang. Ulama ikhtilaf tentang bisul ini. Habis waktu gara-gara bisul. Bukan saya mengatakan fikih itu tidak penting. Penting. Tapi ada fikul aulawiyat. Masalah wudhu, masalah toharah, masalah bersuci. Penting ngaji, baca kitab. Tapi larut dalam itu. Maka sesungguhnya kita sudah mubazir. Mubazir bukan mubazir duit. Tapi mubazir intelektualitas. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Oleh sebab itu masalah intelektual ini hati-hati. Banyak juga orang yang kita sangka intelek, rupanya telek. Telek mambu. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu Abu Bakar, sudah. Pintu Umar, sudah. Pintu Utsman, sudah. Pintu Ali, sudah. Pintu Khalid bin Walid, sudah. Saya tidak mau mengetes jamaah. Tak suka saya model begitu. Siapa yang mau ikut pintu Umar? Siapa yang mau Khalid bin Walid? Tak mau. Saya tak mau kita menjadi hipokrit, munafik. Pokoknya pilih ajalah salah satu. Yang mau 5-5-nya, alhamdulillah. Satu pun tak mau, na'udzubillah. Mati aja lah. Ada lagi pintu yang lain. Ada. Namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Ini salah sorban nih. Kalau begini tinggal pakai gitar aja lagi ya.
Saya terus terang saya pikirkan itu juga semua. Soalnya nanti begitu diupload macam-macam komen orang. Ustadz gitar sama jenggotnya mana gitu. Yang keenam, dia adalah Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf dalam hidupnya banyak. Tapi sebelum Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, dibebaskannya 1 hari 30 hamba sahaya. Hamba saya 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30. Kalian semuanya bebas sebelum dia meninggal dunia. Hamba sahaya lebih mahal daripada onta. Hamba sahaya manusia. Zaman itu bisa dimiliki, dibolehkan untuk dimiliki. Tapi kemudian Islam menghapuskannya perlahan-lahan. Sampai hari ini tak lagi ada hamba sahayaan. Tapi di Afrika Selatan masih ada hamba sahaya. Sampai pada masa presiden, siapa nama presiden Afrika Selatan? Nelson Mandela. Saya ingat, cuma ngetes saja. Nelson Mandela. Bahkan dulu adik-adik, abang-abang yang mungkin sebaya atau di atas saya masih ingat dulu cerita hari Ahad TVRI cerita tentang perbudakan. Siapa itu? Little Missy dan Tuan Baron. Hei Missy, kamu harus saya jual. Tapi saya mencintainya Tuan. Yang ketawa berarti udah tua. Karena dia nonton itu dulu. Perbudakan, politik apartheid, membedakan kulit hitam, kulit putih. Ketika Islam datang, maka dibebaskanlah budak hamba sahaya. Abu Bakar Siddiq membebaskan budak yang juga menjadi sahabat Nabi. Bilal bin Rabah itu dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskannya. Makanya ketika Abu Bakar datang bersama Bilal, apa kata Nabi? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini Sayyidina Abu Bakar membebaskan Sayyidina Bilal. Setelah masuk Islam, dua-duanya menjadi orang mulia. Yang membebaskan budak mulia, yang memberi budak mulia, dan yang pernah menjadi budak pun mulia. Karena dalam Islam tak dilihat warna kulit, semuanya kita menjadi hamba Allah, bukan hamba manusia. Makanya nama yang paling mulia adalah hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf? 1 hari membebaskan 30 hamba sahaya. Onta paling murah 70. Onta kuda. Kuda saya tanya kemarin kawan kita yang punya kuda. Berapa harga kuda nih paling murah Pak? 70 juta lah Ustaz. Itu pun kuda-kuda yang udah pensiun lah. Yang kira-kira kalau kita naik tak melompat lagi dia udah. Terserah kau lah kata dia. Kuda murah 70 juta. Dan onta lebih mahal. Jadi kalau kuda 70, onta 90, anggaplah budak hamba sahaya ini 1 orang 100 juta. Kali 30 orang. 1 hari berarti dia keluar duit berapa itu? 3 miliar sedekah Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan umat Islam itu diajarkan untuk miskin, susah, melarat. Sahabat Nabi itu orang-orang susah. Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia dihitung hartanya. Dari cara menghitungnya bagaimana? Berapa untuk istri dia, berapa untuk anaknya, berapa. Dihitung ternyata Abdurrahman bin Auf itu hartanya 6 triliun. Berapa nolnya itu? 1 juta 6. 1 miliar. Ini 6 triliun. Bayangkan kalau 6 triliun itu kita belikan cincau. Berenang kita. Berenang sambil minum cincau lah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Saya cuma mau menyampaikan bahwa kalau sanggup dengan harta, pakai harta. Kalau tak ada harta dengan tenaga. Tapi yang paling hebat amal adalah sodaqotun jariyah. Kuat Bapak malam ini tahajud sampai subuh. Besok malam stop, mati. Kuat 1 hari khatam Quran. Besok berhenti, mati. Tapi ada yang tetap mengalir. Mana dia? Nih orang yang membangun masjid ini. Maka mengalirlah pahalanya sampai hari kiamat insyaAllah. Amin. Kalau terkumpul duit malam ini mau dibangunkan klinik du'afa. Orang susah tak ada duit masuk klinik.
Sementara biaya pengobatan mahal melambung. BPJS naik. Salah satu solusinya adalah dengan membangunkan klinik du'afa. Sepanjang saya ceramah di mana-mana, baru di Masjid Bukit Indah Sukajadi inilah yang pengurusnya punya program klinik du'afa. Takbir. Kadang pengurus-pengurus ini kalau hari Jumat, kas masjid kita ada 200 juta. Bangga pula tuh pengurus, bilang 200 juta. Sementara sholat di masjid tikar sembahyang pun lapuk. Itu bukan duit kalian pengurus. Itu duit umat, betul? Belikan sajadah, bangunkan WC, bangunkan kamar mandi, bangunkan toilet. Kalau perlu yang kerannya tak main putar lagi. Batuk keluar air. Keluar. Saya waktu pertama kali ke Brunei tahun 2007. Pulang dari Maroko saya 2007 ke Brunei. Nampak betul bodoh. Sampai situ tak tahu saya mana yang mau diputar ini. Tapi saya tak mau nanya. Masa LCMA nanya kan? Saya tunggu orang masuk. Saya tunggu orang masuk. Nanti cemana dia cara mengeluarkan air. Rupanya diginikan aja ke bawah keran itu. Nah, keluar dia. Oh, setelah orang itu keluar, saya mainkan pula. Keluar. Keluar. Itulah. Kadang bongak juga kita. Oleh sebab itu apa maknanya? Berikan kemudahan-kemudahan untuk rumah Allah. Buatkan AC banyak-banyak. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak AC masjid kami banyak. Ramai masjid kami sekarang. Tapi tidur siang. Tak betul. AC dibuat itu supaya nyaman mendengarkan khutbah ibadah. Karpetnya tebal. Tengoklah masjid. Masjid Bukit Indah nih karpetnya tebal. Ini lunas sudah kan? Dindingnya pun batu marmer granit indah. Pokoknya mantap lah. Cuman yang kurang tak ada pula gambar saya di sini. Tak boleh. Tak usah lagi pakai gambar-gambar. Sah. Gambar manusia tak bagus. Sudah. Cukuplah ini sudah. Masjid Bukit Indah Sukajadi Batam. Oleh sebab itu nanti kalau terkumpul duit ini, dibuatlah klinik-klinik untuk du'afa. Bapak-bapak yang tak du'afa pun boleh juga, cuman bayar. Ada klinik gigi, ada klinik bersalin, ada klinik kulit. Orang yang sakit gigi, jauh dari Allah. Tapi kalau klinik yang dekat masjid, pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dokter, Pak, ke masjid dulu Pak. Ke masjid. Pas habis sholat, sehat dia. Alhamdulillah, sehat rasanya. Sehat kata dia. Begitu juga dengan ibu-ibu yang hamil tuh. Tak pernah dia mendengar ayat Quran. Tak pernah dia berwudu. Tapi begitu sampai, ibu-ibu sudah sholat. Sudah. Mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan ya. Tenang jiwanya. Itulah makanya klinik di halaman-halaman masjid. Kebetulan ada tanah kosong. Buatkan klinik du'afa, klinik. Bapak ibu kalau pergi menengok orang-orang susah yang tak punya duit. Masya Allah, tabarakallah. Saya kemarin pulang dari Sabah, Malaysia. Saya mau ngasih tahu aja bahwa saya ceramah itu udah luar negeri aja sekarang. Ustadz Samad, ini orang hebat. Kata Pak Cik ini orang hebat Ustadz Somad. Apa hebatnya Pak Cik? Dia datang ke rumah sakit, dicarinya orang miskin yang jauh dari kampung, yang tak punya penginapan di kota, otomatis tak ada tempat tidur, tak ada makan, dibelikannya nasi kotak, nasi bungkus bagi. Sampai akhirnya satu hari rupanya salah bagi, dikasihnya orang kaya. Orang kaya ini nanya, ini bukan hak saya bagi-bagi. Akhirnya dia pula membagi kepada yang lain. Jadi ada saja ide-ide orang untuk membuat kreatif, untuk membantu. Ini makannya, tapi biaya kesehatannya. Saya pula pergi ke Bandung, ada orang kena kanker mata.
Ada saudara kita yang kena kanker leher, berlubang tenggorokan. Ada yang kena kanker perut. Sudah, saya tanya, ini sudah berapa bulan? Baru 4 bulan Ustaz. Tapi rasanya sudah sesak napas. Mau dioperasi kapan? 2020. Sekarang baru bulan September. 4 bulan aja udah sebesar itu. Meletuplah 2020. Akhirnya dibawa langsung ke rumah sakit. Kenapa? Karena ada orang yang berbagi. Banyak orang miskin diuji dengan kemiskinannya sabar. Tapi banyak orang kaya yang diuji dengan kekayaannya tak sabar. Orang sabar diuji dengan miskinnya sabar. Orang kaya tak sabar. Datang bakhilnya, datang pelitnya, datang kikirnya. Kalau kakinya diuji untuk datang ke masjid, kuat. Diuji telinganya dengar ceramah, tahan. Diuji untuk tegak berdiri di luar tak dapat tempat duduk, tahan. Yang berdiri jangan tersinggung, karena aku pun berdiri juga dari tadi. Tak bisa rupanya Ustaz duduk, bisa. Bisa, duduk kursi udah secantik ini, tengok. Mahal ini. Kenapa Ustaz tegak berdiri? Nanti kalau saya duduk yang belakang tuh bilang tak nampak Pak Ustaz. Padahal udah dikasih layar 2. Udah mantap-mantap. Ini layar ini memang permanen. Permanen. Alhamdulillah. Karena dibagi sebagian masjid ada yang masih minjam. Artinya masjid kita sudah kaya, sudah mantap. Kalau untuk sarana prasarana ibadah sudah cukup rasanya. Karpetnya, AC-nya, kipasnya, lampunya, layarnya, cukup sudah. Tapi tidak boleh terus merasa cukup. Mesti ada pelayanan kesehatan untuk saudara-saudara kita yang du'afa. Dan tadi pula saya dengar sayup-sayup rupanya untuk tambahan kamar mandi. Supaya jangan sampai orang terkencing-kencing di lantai. Harus ada tambahan-tambahan. Nampaknya sepele Bapak Ibu. Tapi jangan pula kita berpemahaman. Siapa yang bangun masjid? Dibangunkan rumah di surga. Siapa yang bangun masjid? Dibangunkan rumah di surga. Jadi kalau membangun WC. Masa masuk surga cuma dapat WC Pak Ustadz? Bukan gitu cara berpikirnya. Ini otaknya harus diluruskan. Yang mau kita ambil pelajaran di sini bahwa kita sudah memudahkan urusan orang lain. Tidak ada urusan yang paling sulit daripada urusan buang air. Betul? Yang pernah kebelet merasakan itu. Itu kotak naiknya. Kalau ada orang mau ngasih duit, ada orang mau ngasih cincin emas, ada mau ngasih duit, dengan mau ngasih WC, sedang kebelet sikit lagi mau tumpah. Pilih mana? Duit apa WC? WC. Berapa lama orang dalam perjalanan? Tolong cari pom bensin. Tolong cari, untuk apa Pak? Minyak kita kan full, bukan minyak. Ini udah di ujung, udah. Rasanya mau diikat aja pakai karet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Bapak Ibu kasihkan duit ini, lalu nanti untuk membangun WC, itu adalah memudahkan urusan orang lain. Saya sudah ceramah 70 menit. Jam 21.21. Cantik angkanya. Kita sungguh dulu serentak 3. 21, 21, 21. Pas nanti 21, 21, 21, keluarkan kotak sedekah. Tanggal 19, bulan 9, 19. Cantik juga tanggalnya. Keluarkan kotak, keluarkan kotak. Keluarkan kotak. Mantap. Mana kotak tak juga keluar? Kalau tak juga keluar duit orang nih Pak Kapolres tolong keluarkan pistol. Keluar duit orang. Sekarang saya jawab pertanyaan-pertanyaan.